Komisi 3 DPR RI menilai langkah polisi menetapkan mendiang Muhammad Hasya Attallah, MHA, mahasiswa Universitas Indonesia sebagai tersangka kecelakaan yang menewaskan korban tidak tepat. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3 Arsul Sani, mengatakan tidak tepat dari sisi hukum acara hingga sisi lainnya. Kita melihat bahwa penetapan almarhum sebagai tersangka tidak pas. Dari sisi hukum acaranya maupun tidak pas dari sisi keperluan kita psikologis atau berempati pada korban, kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Arsul menuturkan, berdasarkan hukum acara pertama di KUHP adalah penetapan tersangka harus didasarkan dua alat bukti permulaan. Alat bukti itu kata Arsul, seperti keterangan saksi, surat-surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Pertanyaannya itu sudah terpenuhi atau belum? Kata Arsul. Kedua, lanjut Arsul, penetapan terdakwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menambah kewenangan lembaga pra-peradilan adalah terkait dengan penetapan tersangka harus mendengar calon tersangka lebih dulu. Lah ini kan tersangkanya sudah meninggal. Itu dari sisi hukum. Dari sisi katakanlah keperluan kita untuk berempati, ya untuk apa juga, sudah meninggal kok ditetapkan sebagai tersangka, kata Arsul. Politikus P3 ini kemudian merujuk KUHP pasal 77. Di mana ditetapkan bahwa penuntutan akan gugur apabila yang dituntut meninggal dunia. Memang pasal itu bisa diartikan untuk tahap penuntutan. Tetapi kata Arsul maknanya bisa berarti di proses hukum yang seharusnya berhenti dengan sendirinya. Harus diakhiri meskipun belum sampai di tahap penuntutan jaksa penuntut umum. Begitu orang yang dalam konteks misalnya penyidikan itu menjadi tersangka itu meninggal dunia, maka menjadi aneh kalau kemudian sudah meninggal baru ditetapkan sebagai tersangka, kata Arsul. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Muhammad Hasya Attallah banyak disorot publik. Hasya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka usai tewas tertabrak pensiunan Polri. Banyak yang menyoroti kasus tersebut karena mahasiswa UI itu sudah meninggal namun dijadikan tersangka. Untuk mengusut tuntas kasus itu, Polda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta terkait kasus kecelakaan yang menewaskan almarhum Hasya. Kami akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari eksternal dan internal. Kami akan mengundang dari pengawas eksternal pakar keselamatan transportasi, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran di Jakarta, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Pembentukan tim eksternal terdiri dari pakar keselamatan transportasi, pakar hukum dan ahli otomotif. Sedangkan tim internal terdiri dari Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda, Divisi Profesi dan Pengamanan, Divpropam, Bidang Hukum, Bitkum, dan Korps Lalu Lintas, Korlantas. Semoga langkah tim gabungan ini bisa mengungkapkan fakta sebenarnya dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, kata Fadil. Sebelumnya, MHA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan yang melibatkan dirinya dengan pensiunan polisi, berinisial ESB. Kecelakaan menewaskan MHA pada di Jagaraksa pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. MHA dijadikan tersangka karena dianggap telah lalai dalam berkendara hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti informasi selanjutnya.